Shalom Eros, dimanapun kalian berada, mari saat ini kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari bersama kita katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama kita nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Saya benar soal dan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Katakan amin. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah tiada
semesta, Maha kuasa, Maha mulia. Yang percaya, sama-sama kita lompat bagi Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hey! Yesus Maha kuasa. Amin, amin. Hello EOG, welcome back to EOG Online Service. Sebelum kita mulai untuk merenungkan firman Tuhan, pada hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada kali ini. Hamba-Mu boleh menyaringkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sertai, Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar firman yang boleh disampaikan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi jawaban Tuhan untuk anak-anak-Mu, anak-anak muda-Mu Tuhan di EOG ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Teman-teman, mari sama-sama kita merenungkan pada hari ini tema yang berjudul Orphan Spirit. Apa sih Orphan Spirit itu? Orphan Spirit itu adalah roh yatim piatu dalam bahasa Indonesianya. Kalau dari bahasa Yunani itu diambil dari orphanos. Jadi kata lainnya adalah dari bahasa Yunani adalah orphanos, yang artinya comfortless atau parentless. Jadi comfortless itu adalah keadaan di mana kita itu merasa tidak nyaman. Kalau parentless itu adalah keadaan di mana kita itu merasa sendiri, merasa kayak kita kesepian, merasa kayak kita ditinggalkan, dan merasa terisolasi. Nah, efek dari orphan spirit ini adalah bisa membuat kita itu kecenderungannya itu mengasihani diri sendiri, memiliki mentalitas korban. Terus lama-kelamaan akan menjadi pribadi yang toksik. Jadi kalau kita itu bawaannya itu jadi toxic people, jadi negatif lah intinya kayak gitu. Nah, apa sih penyebab atau akar dari orphan spirit ini? Kita bisa memiliki hal-hal seperti itu, negatif seperti itu. Akarnya itu adalah karena pernah mungkin disakiti, kekecewaan pada suatu keadaan. Misalnya dalam kondisi pandemi ini, kita sudah planning misalnya mau sekolah ke luar negeri, kita mau sekolah kemana, ke sekolah impian atau apa yang kita impikan. Tapi ternyata karena pandemi ini keadaan berubah ya. Apa yang kita impikan itu tidak tercapai. Nah, itu bisa kecewa. Itu juga bisa faktor yang menyebabkan orphan spirit itu datang ya. Terus misalnya kita berada dalam keadaan yang tertekan, under pressure yang sangat berat, kehilangan orang yang kita cintai misalnya, itu juga bisa. Atau bisa juga kalau anak-anak muda itu mungkin kita merasa orang tua kita tidak mengasihi kita dengan baik, pola asuh yang menurut kita kurang baik, kurang benar, atau bahkan mungkin ada orang tua kita yang bercerai, atau kita merasa broken home gitulah, intinya seperti itu. Tapi keadaan apapun, iblis itu bisa saja menggunakan situasi itu untuk menyerang kita atau mengintimidasi kita. Intinya targetnya adalah menjauhkan anak-anak Tuhan, menjauhkan kita dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi menjauhkan hubungan kita dari Tuhan kita, dan bahkan menghancurkan kita. Nah, jadi kita harus mewaspadai orphan spirit ini. Karena apa? Kalau kita biarkan lama-kelamaan, kita hidup dalam kekecewaan, dalam toksik seperti itu, akhirnya kita itu larinya akan pada pergaulan yang bebas, pada penerimaan-penerimaan yang tidak semestinya. Jadi penerimaan palsu. Bisa larinya ke pornografi juga bisa. Misalnya merokok juga bisa, narkoba. Seperti itu juga bisa. Karena apa? Misalnya contoh di sekolah,
kan kita itu nggak gaul ya kalau istilahnya kita itu tidak merokok seperti itu. Jadi karena supaya kita bisa diterima oleh komunitas teman-teman kita di sekolah, kalau tidak kita nanti akan istilahnya diasingkan atau kita merasa takut untuk bisa berbeda gitu. Akhirnya kita kompromi, kita ingin diterima, makanya kita ikut-ikutan pergaulan yang salah itu, misalnya kita disuruh merokok kayak gitu, kita mau ikutan merokok akhirnya seperti itu. Atau yang lebih parah lagi ya pergaulan lainnya, pergaulan bebas, mungkin seks bebas. Kalau cewek mungkin cari pacar, mungkin bisa jatuh cari pacar yang salah atau gimana ya, pokoknya intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya mau mengingatkan dan supaya anak-anak muda Arrow of God itu bisa mengecek dirinya sendiri. Saat ini kita itu kondisi kita sekarang bagaimana sih, keadaan hati kita itu bagaimana. Sebab ini juga bisa menyerang anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja juga bisa. Yang rajin sudah pelayanan di gereja ini juga bisa kita itu jatuh dalam mungkin kekecewaan, kepahitan atau apapun itu bisa. Nah, contohnya aja kita misalnya ada kepahitan sama teman-teman rekan sepelayanan, pernah dikecewakan atau pernah dengan pembina, kakak pembina, atau dengan pemimpin rohani kita, pendeta, seperti itu bisa juga menyerang anak-anak muda EOG yang sudah aktif di gereja loh ya. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan? Mari kita buka Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita baca bersama-sama ya. Yang di rumah ini kita perkatakan firman ini sama-sama. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan, melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan yang terakhir 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi ada 3 hal yang bisa membuat kita lepas dari orphan spirit. Sebenarnya mungkin ada banyak hal ya yang bisa buat kita lepas, tapi di sini saya akan merangkumkan 3 hal. Yang pertama, jika kita sudah terkena oleh orphan spirit ini, segera lari ke hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, kita akan mendapatkan pemulihan yang baru, pemulihan hati kita. Tuhan akan menyembuhkan kita dari hati kita yang terluka. Biasanya orang yang sudah kena toksik seperti ini, untuk bisa masuk lagi, untuk bisa datang kepada Tuhan itu merasa kayak ada intimidasi iblis, merasa kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi jangan dengarkan intimidasi iblis itu. Kita tetap intinya harus lekas bertobat, lekas cepat datang kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan lah, intinya kita akui lah amarah kita, sakit hati kita mengakui, Tuhan aku sakit hati karena ini, aku kecewa karena ini. Utarakan itu semua ke Tuhan dan percaya, jangan dengarkan intimidasi iblis sekali lagi yang bilang kita tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Justru langsung cepat-cepat kita harus lari ke hadirat Tuhan, karena kalau kita membiarkan waktu berjalan, kita membiarkan istilahnya kita tidak cepat-cepat lari membereskan itu semua, nanti kita akan jatuh lebih dalam lagi ke dosa-dosa lainnya gitu. Percayalah, Bapak kita yang di surga itu menerima kita untuk datang kepadanya. Bapak kita suka untuk kita tuh anak-anaknya datang kepadanya. Tuhan tuh tidak pernah menyerah dengan kita. Jadi kita jangan menyerah terhadap diri kita sendiri. Yang kedua adalah pelihara dan perkuat imanmu.
kenakanlah selengkap senjata Allah supaya kita bisa menginjak-injak iblis. Nah, untuk punya senjata Allah itu, kita itu harus dalam bagian kita adalah hari-hari yang harus kita lalui adalah kita harus memperlengkapi diri dengan merajin saat teduh, dengar puji-pujian. Terus kalau kita sudah bisa dapat karunia berbahasa roh, mungkin sehari 5 menit kita berbahasa roh seperti itu. Tapi pokoknya intinya luangkan waktu kita itu untuk dalam hari-hari kita itu kita menerima inputan firman Tuhan dari melalui puji-pujian bisa seperti itu, kita dengarkan puji-pujian bisa. Terus kita harus baca firman juga seperti itu. Karena yang namanya iblis itu selalu mentargetkan sekali lagi kehancuran anak-anak Tuhan. Kalau kita buka celah sedikit, kita kosong hati kita, iblis itu akan masuk lagi dalam membawa teman-teman kroni-kroninya yang lebih jahat gitu. Jadi kita itu harus berwaspada dan berjaga-jaga. Jadi gunakanlah perisai iman untuk memadamkan api si jahat. Sehingga kalau ada intimidasi masuk itu kita langsung punya firman seperti Tuhan Yesus ya. Ada percobaan waktu di padang gurun, Tuhan mengutarakan firman ada tertulis untuk melawan si tipu muslihat iblis itu tadi. Dan yang terakhir yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang tercatat dalam Ibrani 10 ayat 25. Dalam artian jangan tinggalkan komunitas yang baik. Jadi setialah ikut ibadah, ikut komsel. Jadi teman-teman EOG yang belum ikut tergabung dalam komsel, segera tergabung dalam komsel. Segera daftarkan diri kalian ya. Sekarang kan via Zoom ya, via online ya. Jadi kita nggak perlu istilahnya kayak dulu malah kita harus keluar dari rumah, harus ke gereja itu effort ya. Tapi sekarang agak sedikit effortless loh. Maka dari itu, ayo daftarkan diri untuk tergabung dalam komsel bersama-sama teman-teman, komunitas yang baik, komunitas yang takut Tuhan, komunitas yang bisa menerima kita dengan kasih Tuhan gitu ya. Nah, ini khusus juga pesan buat anak-anak yang merantau ya. Apalagi yang studi di luar negeri mungkin, atau yang sudah pindah keluar kota, atau yang bekerja gitu ya di sana, jauh dari orang tua. Nah itu saya sarankan untuk kita itu jangan sampai salah pergaulan. Sekali lagi kita temukan pergaulan atau komunitas yang baik. Carilah gereja atau di sana mungkin di luar negeri ya carilah komunitas-komunitas rohani yang bisa membangun iman kita dan jangan sampai kita pilih pergaulan yang toksik itu lagi. Oke, sekian firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya rindu untuk mendoakan semua teman-teman yang mungkin saat ini juga sedang mengalami orphan spirit itu tadi. Mungkin ada akar sakit hati, akar kekecewaan, atau apapun itu, negatif spirit, apapun toksik itu, kita doakan, kita lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk terkhusus teman-teman saat ini Tuhan yang mungkin mereka mengalami hal-hal yang sudah disebutkan tadi di atas Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut akar kepahitan, kami cabut akar kekecewaan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pulihkan dengan kasih-Mu Tuhan, kasih dari Bapa mengalir Tuhan dalam hati mereka Tuhan, Kau memulihkan mereka, Kau membebat hati yang terluka itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi pulih dan menjadi anak-anak Bapa yang menyenangkan hati-Mu dan tidak akan kembali lagi tidak akan jatuh lagi Tuhan di dalam lubang yang sama Tuhan, karena kami Tuhan Kau yang mampukan setiap kami untuk selalu kuat Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Mu, untuk kami boleh Tuhan memiliki hati yang lapar dan haus untuk selalu mencari Engkau, mencari firman-Mu Tuhan, untuk rajin Tuhan untuk datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga pimpin kami Tuhan, pertemukan kami dengan teman-teman komunitas yang baik Tuhan, komunitas yang daripada-Mu. Engkau yang atur untuk kami bisa menemukan orang-orang yang tepat itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali EOG, bye-bye. Hello Eros, thank you for joining our online service. Kalian dapat memberikan persembahan dengan scan QR code di sebelah sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.